Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sama-sama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pers yang sudah menunggu dari tadi pagi untuk melihat dan menyaksikan proses penyidikan terhadap dugaan penyimpangan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Dan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2002, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada hari ini telah melakukan pemanggilan terhadap 4 orang saksi, yaitu pengguna anggaran inisial Y dan Direktur KMK inisial MY, dan 2 lagi saksi yang kita panggil adalah HAM inisialnya dan NI selaku PPK. Namun yang hadir hanya 2 pada saat ini, yaitu HAM dan NI selaku PPK. Dan berdasarkan hasil penyidikan dari tim penyidik kami dan ditemukan perbuatan melawan hukum yang berdampak kepada kerugian negara terhadap pekerjaan RSUD Kabupaten Pasaman Barat, dan dapat kami jelaskan juga bahwa dalam penanganan perkara ini kami temukan 2 alat bukti yang cukup dalam hal ini, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan tersangka itu sendiri. Bahwa oleh karena itu pada hari ini kami tim penyidik hari ini telah menetapkan 2 orang tersangka berinisial HAM, beliau pihak ketiga, dan NI selaku BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan rumah sakit Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2018-2020 kemudian dengan nilai kontrak yaitu sebesar 134.859.961.000. Dan dapat juga kami jelaskan di sini, dalam proses ini kami telah menggunakan ahli teknis untuk melakukan perhitungan kerugian negara terhadap fisik dari RSUD tersebut. Dan 2 hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, tim teknis kami telah mengirimkan hasilnya. Dan tim teknis kami menilai bahwa adanya kekurangan volume dari nilai kontrak itu, yaitu sebesar 20 miliar 135.256.257 rupiah. Selanjutnya terhadap 2 orang tersangka tersebut kami lakukan penahanan, kami titipkan di Rutan Polres Kabupaten Pasaman Barat selama 20 hari. Mungkin begitu saja konferensi pers yang bisa saya jelaskan di sini. Mungkin ada pertanyaan. Oke, kita silakan ada pertanyaan. Terkait persoalan perkara korupsi ini, gimana kronologis awalnya maka ditemukan indikasi korupsi ini? Apakah temuan BPK atau ada laporan untuk kasus ini? Jelas tentunya berawal dari temuan BPK. Temuan BPK itu bukan sebagai dasar kami sebetulnya, tapi itu sebagai pintu masuk kami untuk mengetahui ada apa sih di dalam proses pembangunan gedung RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 tahun 2020. Dan di dalam temuan tersebut itu berapa? Yang ditemukan oleh BPK
dasar itu kita lakukan penyelidikan terhadap kegiatan itu. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa setelah kita lakukan penyelidikan terhadap kegiatan tersebut, kita temukan bukti permulaan, sehingga mulai dari proses perencanaan kita sudah tetapkan, kita sudah naikkan dari penyelidikan ke penyidikan umum, ya, yang mana rekanan pelaksananya terhadap perencanaan itu adalah PT Yodya Karya. Itu adalah pelaksanaan perencanaannya. Terus kemudian kita sudah tingkatkan ke tahap penyidikan umum, dan untuk RSUD ini kami tingkatkan juga proses penyidikan umum pada tanggal 14 April 2022. Setelah itu kami meminta untuk dilakukan perhitungan oleh ahli teknis untuk mengetahui persis berapa real cost pelaksanaan kegiatan itu. Dan kemarin ahli teknis 2 hari yang lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2002 telah menyerahkan hasilnya, sehingga atas dasar itu kita tindak lanjuti dengan melakukan penahanan terhadap para tersangka. Dan untuk kali ini 2 orang tersangka seperti yang saya jelaskan bahwa inisialnya adalah HAM dan MI selaku PPK. Ada lagi? Ya Pak. Ini perusahaannya nama lengkapnya apa Pak? Perusahaan pelaksana PT. Oh ya. Untuk saat ini penetapan tersangka juga termasuk penetapan tersangka terhadap Direktur PT MAM. Inisial Pak. Itu udah inisial. D. Oh, Ya. Kenapa kita tidak lakukan penahanan terhadap bersangkutan? Beliau yang bersangkutan saat ini sudah dilakukan penahanan oleh KPK, yaitu di Rutan Sukamiskin. Dalam kasus apa nih Pak? Beliau ada kasus OTT oleh KPK dengan Bupati Wali Kota Bekasi. Sebelum ini naik? Sebelum ini naik. Ya. Jadi di OTT dulu oleh KPK, dan kita juga dalam ini masih dalam proses ahli. Sudah ditahan, sekarang sudah putus, ya. Sekarang sudah ada di Sukamiskin. Artinya pada hari ini kita terbitkan 3 penetapan tersangka untuk sampai dengan saat ini, yaitu 1 rekanan, terus kemudian yang kedua adalah pihak ketiga, terus kemudian yang ketiga adalah PPK. Kemungkinan ada nggak tersangka lainnya nanti Pak Jadi? Kalau itu banyak ya, banyak yang apa itu banyak yang terlibat di situ, ya tidak menutup kemungkinan gitu akan ada tersangka baru. Ya, izin Pak. Tentang tersangka A. Ya, ini dalam kasus ini sebagai apa nih Pak? Kenapa pihak ketiga ini? Peranannya adalah sebagai penghubung antara rekanan PT MAM dengan orang yang penentu pemenang. Ya, kalau gitu ada unsur ini Pak, gratifikasinya berarti ada penghubung, kata penghubung tadi Pak. Gratifikasi memang sudah kita temukan dan jumlahnya memang fantastis, yaitu di atas miliaran, tapi ini kita masih coba untuk mendalami, walaupun sudah kita dalami ya, cuma nanti kita akan perkuat lagi dan kita akan umumkan nanti di tersangka berikutnya. Ya, tambah Pak, izin Pak, dengan dari awal udah ada kong kali kong seperti itu,
dampak dengan pembangunan fisik RSUD bagaimana Pak? Jelas, itu dampaknya sudah jelas ya, bahwa banyak sekali kanan kiri yang harus diopeni ya oleh rekanan, sehingga fisik sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa berdasarkan ahli teknis kami menemukan bahwa tidak sesuai dengan spek pekerjaan tersebut senilai 20 miliar lebih. Ya, dengan sebegitu speknya dikurangi, dampak dari visi itu bisa dimanfaatkan rumah sakitnya atau bagaimana nih Pak? Kalau bisa dimanfaatkan, Kelayakannya Pak? Kalau bisa dimanfaatkan tentu bisa dimanfaatkan. Kan kita sudah lihat sendiri bahwa itu sudah dimanfaatkan. Walaupun mungkin kekuatannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan apa yang direncanakan. Pak, izin Pak. Ini kan ada multi-year, dari total yang direncanakan ini, kira-kira berapa total DHK-nya, berapa yang dari kabupatennya? Untuk itu nanti kita coba dalami. Berarti memang sumber dana yang 130 ini dari luar juga ya? Dari luar Pak. Dari luar dan Ya kan? Izin Pak, terkait masalah HM pihak ketiga tadi, ini yang beredar di lapangan, ini isu di lapangan, mungkin bisa diklarifikasi. Katanya yang pihak ketiga, HM. Pak Haji Mundar itu, kita mendengar di lapangan itu ada transfer ke rekening pribadi beliau, itu isu di lapangan. Apakah benar itu atau tidak? Yang kedua itu pasal berapa tersangka ini dikenakan Ancaman dengan ancaman. Oke, untuk itu isu di luar nggak perlu saya tanggapi. Yang jelas dari penyidik sudah menemukan 2 alat bukti dan itu kita sudah lakukan penahanan. Adapun pasal yang kita kenakan pada saat ini adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi, junto pasal 55, dan untuk selanjutnya kita akan lakukan pendalaman untuk suapnya. Kemungkinan kita akan menambah pasal itu, tapi untuk saat ini masih pasal 2 dan pasal 3 kita kenakan terhadap Ancaman. yang bersangkutan. Ancaman apa? Ada yang berapa itu? Dengan ancaman untuk pasal 2 minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Untuk pasal 3 minimal 1 tahun, maksimal 15 ya. Minimal 1 tahun. Iya, minimal 1 tahun. Izin tambah Pak. Ini Pak. Untuk barang bukti ada uang Pak dalam kasus ini. Apa bisa dikembalikan pada negara ke mana Pak? Oke. Untuk barang bukti, untuk pengembalian kerugian negara itu sampai dengan saat ini itu belum ada ya. Ada Pak ya. Tapi saya minta kepada orang-orang yang terlibat di dalam situ Ya. untuk segera mengembalikan kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli teknis kami, yaitu sebesar 20 miliar rupiah. Sampai saat ini belum Mas, tapi kita himbau untuk mereka yang terlibat nantinya untuk segera mengembalikan itu. Berarti bisa izin Pak, berarti bisa disimpulkan yang ditahan hari ini meliputi swasta dan juga unsur dari pemerintah gitu ya. Ya, Satu lagi mungkin penegasan Pak Jadi selama kasus pengungkapan kasus, mungkin kasus ini yang perkara yang paling besar ya. dan Kerugian ya. ya dapat saya jelaskan bahwa perkara ini adalah mega proyek dan bisa dikatakan mega korupsi juga, karena nilai kerugian negara dan suapnya itu adalah kerugian negara terbesar
selama Pasaman Barat ini berdiri. Nilainya puluhan miliar. Jadi ini adalah kerugian negara terbesar yang pernah ditangani oleh penyidik Ya, Pak. penyidik kejaksaan. Penegasan atau himbauan dari Kejari terhadap Semua. ya semuanya Pak. Jadi dengan banyaknya perkara yang kita tangani dan banyak juga perkara yang kita tingkatkan ke tahap penyidikan, saya himbau kepada seluruh OPD di Kabupaten Pasaman Barat ini untuk tidak main-main lagi terhadap proyek apapun, kegiatan apapun di Kabupaten Pasaman Barat ini. Dan ya jangan sekali-sekali untuk coba-coba untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak kepada kerugian negara. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Jari. Terima kasih. Berikutnya, Mas, ya, minggu depan ini kita akan lakukan pemanggilan terhadap banyak orang. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan ini. Mudah-mudahan Pasaman Barat makin jaya aja. Ya, wartawannya makin ganteng aja ya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.